Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu bahwa sekarang ada destinasi wisata baru? Khususnya destinasi wisata yang bertajuk seni dan budaya. Kalau belum tahu, Anda ketinggalan. Saya kasih tahu ya. Sekarang ini ada destinasi wisata baru yang bernama Wisata Jokowi. Letaknya itu di kediaman pribadi Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Jalan Gang Kutai Utara nomor 1, Kecamatan Banjarsari, Solo. Jadi di sana wisatawan disuguhkan berbagai macam pertunjukan seni dan budaya, kemudian ada aneka ragam kuliner yang dipamerkan dan bisa dicicipi oleh pengunjung wisata. Selain itu juga rumah presiden atau kediaman pribadi presiden ketujuh Pak Jokowi yang dianggap begitu sederhana dan juga wisatawan bisa berfoto dengan Pak Jokowi. Kabar ini disampaikan oleh Pak Bima Arya Wamendagri ketika berkunjung mengikuti open house yang dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo. Sebenarnya berita ini sudah lama terdengar, yaitu sejak retreat kepala daerah kemarin di Magelang, Wakil Wali Kota Solo itu menyampaikan bahwa di Solo ada destinasi wisata baru yang bernama Wisata Jokowi. Ini kemudian baru menghangat setelah Wamendagri Bima Arya itu menyampaikan kembali ke publik bahwa benar adanya berita yang beredar ketika itu waktu retreat. Nah, pertanyaannya kemudian keberadaan destinasi wisata itu kemudian mengundang kita untuk mencoba mencermati lebih jauh. Jadi entah mengapa ketika kita berbicara tentang sesuatu yang melibatkan tokoh-tokoh politik, itu kita selalu ada kecurigaan di balik itu. Kecurigaan tidak serta-merta negatif dong. Kita hanya ingin mencoba melihat lebih jauh, melihat lebih dalam, kira-kira ada ndak hal lain yang kira-kira tidak ada di atas permukaan. Kita coba ya. Yang pertama, destinasi wisata Jokowi ini secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada kita bahwa tempat ini atau kegiatan ini atau lokasi wisata ini ketika dikunjungi banyak warga, apalagi konon katanya warga yang hadir itu yang berkunjung ke lokasi wisata tersebut itu tidak hanya warga Solo, bahkan banyak yang dari luar Solo seperti Jakarta dan Madura juga ada malah warga dari Madura yang membawa anaknya datang bela-belain dari Madura ke Solo hanya untuk ingin menyaksikan situasi wisata Jokowi. Beliau ingin menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang ada di sana, dan yang paling penting menurut kabar yang saya dengar ini yang ada di media juga, bahwa ibu itu datang ke Solo selain itu tadi ingin menyaksikan secara langsung tentang pertunjukan seni dan budaya yang ada di sana, juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah memimpin selama 10 tahun sebagai presiden. Nah, kata-kata ini yang kemudian tersirat di kepala kita bahwa keberadaan lokasi wisata ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan banyaknya warga yang datang berarti itu berkorelasi dengan juga banyaknya masyarakat atau warga yang masih mencintai Pak Jokowi. Apalagi kalau kita hubungkan dengan survei-survei di jelang akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi, memang kita melihat bahwa ada di angka 70% ke atas itu angka kepuasan publik tentang pemerintahan Pak Jokowi. Jadi itu yang pertama. Jadi kita melihat bahwa ini adalah semacam framing pencitraan atau framing untuk merawat memori publik, untuk merawat kabar tentang Pak Jokowi di media massa. Di kepala kita lah paling tidak bahwa Pak Jokowi masih ada. Oke, anggaplah memang wisata Jokowi didesain untuk tujuan pencitraan politik Pak Jokowi. Lalu, pertanyaannya kemudian, untuk apa Pak Jokowi melakukan itu? Apa kepentingannya? Bukankah Pak Jokowi sudah 2 periode menjadi presiden? Apa iya Pak Jokowi akan maju lagi sebagai capres pada 2029 nanti? Memang masih boleh? Sepertinya tidak deh.
Karena kalau tidak salah, salah satu syarat menjadi capres atau cawapres adalah tidak pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kecuali kalau aturan itu diubah. Seperti halnya syarat usia capres-cawapres kemarin di Mahkamah Konstitusi pada Pilpres sebelumnya. Lalu apa dong? Ini boleh jadi erat kaitannya dengan wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Pak Jokowi. Beliau memang digadang-gadang akan maju sebagai capres pada 2029 yang akan datang. Tunggu dulu, Gibran yang maju kok Jokowi yang mencitrakan diri? Gimana ceritanya kawan? Sederhananya mungkin begini, jika nama Jokowi masih positif di masyarakat, tentu arah dukungan Pak Jokowi terhadap pasangan capres sangat berpeluang mempengaruhi masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini masih mengidolakan Pak Jokowi. Dukungan dan sikap politik Jokowi akan menjadi daya dorong yang mempengaruhi keputusan akhir masyarakat, ke arah mana suara mereka akan dilabuhkan. Kita tentu masih ingat pergerakan Pak Jokowi saat pilkada serentak kemarin. Beliau bahkan terjun langsung mengkampanyekan beberapa pasang calon kepala daerah, termasuk calon wali kota Solo, dan itu dimenangkan. Demikian dengan Bobi Nasution di Pilgub Sumut, serta beberapa daerah lain di Indonesia. Mungkin pengaruh seperti inilah yang ingin dimainkan Pak Jokowi pada Pilpres yang akan datang. Benar atau tidak, entahlah, hanya waktu yang bisa membuktikan. Tetapi, jika analisa ini benar, maka kita harus mengakui Pak Jokowi memang piawai mengemas komunikasi publik untuk menggalang dukungan politik dari masyarakat. Taktik beliau selalu selangkah lebih maju dari pesaing-pesaingnya. Wajar saja jika kemudian Pak Prabowo mendaulat beliau sebagai guru politik. Kita masih ingat saat Pak Jokowi di awal-awal kemunculannya di publik menuju kursi kepresidenan, beliau dengan piawai memainkan psikologi masyarakat dengan turun ke gorong-gorong tanpa sungkan. Dari keliling pasar tradisional hingga keluar masuk kampung-kampung bertemu masyarakat. Termasuk mendorong nama SMK sebagai sebuah brand mobil produksi dalam negeri. Meski mobil merek tersebut belum juga kita temui mengaspal di jalan raya hingga hari ini. Tetapi terlepas dari itu semua, gerakan Pak Jokowi ketika itu memang sukses menghipnotis masyarakat dengan mendaulat beliau sebagai Presiden RI berpasangan dengan Yusuf Kalla. Tunggu dulu. Bicara tentang SMK, Arya Bima seperti dikutip berbagai media massa mengungkapkan apresiasinya terhadap pengisi acara, terutama orkestra SMKN 8 Solo dan para budayawan yang menjadi pengisi acara di Wisata Jokowi. Nah loh, SMK kembali muncul. Ini apa artinya?